Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus untuk jaringan saraf tiruan untuk prediksi penjualan jamur menggunakan algoritma propagation. Nah, ini sudah di jurnalnya, dari jurnal terkait Periodi Lestari. Nah, di sini sudah ada data dan terkait dan akan dipresentasikan di presenting. Oke, yang pertama dari kelompok kami ada Yan Panji, saya sendiri, Tokosi Akbar, Sigit Setiawan Salim, Thomas Davin Zeans, Topan Wirabuana, lalu ada Sukma Sanjaya dan Tarik Akmal Rashidi. Lalu ada pendahuluan. Nah, di sini melatar belakangi perusahaan yang dimana yaitu tempat terjadinya kegiatan produksi atau berkumpul semua faktor produksi. Nah, jika produksi yang dihasilkan berlebihan sedangkan penjualan di bawah permintaan pasar, maka perusahaan itu harus dikatakan memboros, dan perusahaan lain berkesempatan untuk memasuki daerah penjualan perusahaan. Nah, pada penelitian ini akan melakukan prediksi untuk informasi tingkat penjualan produksi jamur yang bertujuan untuk dapat melihat prediksi tingkat penjualan pada bulan yang akan datang, serta banyak problem-problem menarik dan pengetahuan yang ada digolongkan ke dalam peramalan atau forecasting. Oke. Pada penerapannya, peramalan biasanya digunakan untuk aplikasi peramalan besar penjualan, prediksi nilai tukar uang, prediksi besar aliran air sungai, dan lain-lain. Nah, peramalan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengembangkan teknik kecerdasan buatan yang dalam hal ini paling banyak digunakan untuk masuk di atas menggunakan jaringan saraf tiruan JST ya. Jadi di sini materi dengan JST. Lalu ada pendahuluan. Nah, di sini tujuannya apa sih? Tujuannya yang pertama memahami dan menerapkan konsep algoritma backpropagation untuk mengetahui dan menentukan prediksi penjualan jamur. Yang kedua, merancang arsitektur jaringan saraf tiruan atau JST untuk prediksi penjualan jamur menggunakan algoritma propagation menggunakan MATLAB. Lalu kita masuk ke jaringan saraf tiruan yang dibentuk oleh memecahkan suatu masalah tertentu, pola komunikasi karena proses pembelajaran. Backpropagation juga merupakan pelatihan jenis terkontrol atau supervised, di mana menggunakan pola penyesuaian bobot untuk mencapai nilai kesalahan minimum antara keluaran hasil prediksi dengan keluaran nyata. Nah, pelatihan backpropagation juga meliputi 3 fase. Yang pertama ada fase maju, pola masukan dihitung maju mulai layar masukan hingga layar keluaran menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase kedua adalah fase mundur. Habis itu yang ketiga ada fase mundur, yang diprovokasi mundur mulai dari garis berhubungan langsung dengan unit-unit di layar keluaran. Nah, ini kajian pertama ada fase propagasi maju. Langkah 0 inisiasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Langkah 1 jika kondisi belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai 9. Yang kedua, langkah 2 untuk setiap pasangan pelatihan langkah-langkah 3 sampai 4. Yang ketiga, tiap kamu masukkan menerima sinyal interupsi ke unit tersembunyi di atasnya. Lalu langkah 4, hitung semua keluaran di unit tersembunyi SZ, J sampai 1, 2 sampai titik P. Nah, ini rumusnya yaitu Znet, J sama dengan I, JW plus sum I sama dengan 1 dengan sampai di N, X I plus DI di titik 9 ya, ini plus sampai 9. Oke, untuk rumus. Terus kita masuk ke kajian yang fase 2, propagasi mundur. Nah, ini menggunakan rumus terkait, itu juga sudah ada di lampiran di jurnal. Ini juga fase ketiga. Nah, ini fase 3 langkah ke-8, hitung semua perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran WKJ baru, WKJ lama plus delta WKJ. Itu masuk ke persamaan 18. Terus K sama dengan 1, 2, titik M, titik koma, J sama dengan 0,190 P. Nah, perubahan bobot garis yang menunjukkan unit tersembunyi. Nah, yang ke-9, apakah kondisi berhenti sudah memenuhi kondisi berhenti ini terpenuhi jika nilai kesalahan yang dihasilkan lebih kecil dari nilai kesalahan referensi. Jadi nanti kita nih mengkaji hasil output dengan error outputnya seperti apa. Oke, metode penelitian. Yang pertama kita mengidentifikasi masalah, yang kedua mempelajari literaturnya, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menganalisis data. Nah, di laporan tersebut sudah diidentifikasi masalah untuk peramalan ya. Terus yang kedua mempelajari literaturnya seperti apa, itu sudah ada dijelaskan. Terus mengumpulkan data. Nah, data yang disampaikan sudah ada di jurnal. Terus kita menganalisis data tersebut gitu, mulai dari output dan keluaran outputnya. Ini metode penelitian, ada merancang arsitektur jaringan saraf tiruan. Nah, ini kita bakal gunakan di MATLAB ya. Terus implementasinya, pengujian hasil pengolahan data tersebut.
ini salah satu hasil analisis. Ini salah satu analisis dari Epoch 739. Jadi di sini di jurnal ini kan tertera di sini menggunakan Epoch 739 untuk kajian analisisnya yang sudah dicari. 739. Nah, ini. Nah, saya coba menganalisis dengan Epoch 1000 dan Epoch 2000 dengan maksimum kesalahan 2000. Nah, ini hasilnya untuk regressionnya. Nah, lalu untuk neural network training steady state-nya seperti ini ketika dia pakai Epoch 739 dengan 2000. Lalu ada performance. Nah, performance-nya juga, jadi kita di sini bisa lihat gitu ya, dia belum sampai ke arah titik, berarti ini belum belum presisi. Ini ketika kondisi 739 ya. Nah, ini lalu ada kondisi ketika kita menggunakan Epoch 1000 dengan maksimum fail 2000. Nah, ini grafiknya. Ini grafik untuk regressionnya. Ini untuk training state-nya. Nah, ini untuk performance. Nah, performance-nya udah mendekati ya, dimana sudah mulai hampir presisi, namun di kondisi merah ini yang R-1 nya jauh ya. Nah, terus kita masuk ke Epoch yang 2000 ya. Nah, Epoch yang 2000. Nah, ini ketika Epoch 2000. Nah, di sini ini untuk regressionnya. Lalu yang kedua ada training state-nya juga mendekati. Lalu sudah sampai di presisi ya, ketika di hijau atau R sama dengan 0,75. Nah, ini sudah mulai presisi. Nah, dari analisis percobaan percobaan simulasi GST dengan menganalisa error pada input output ketika range nilai Epoch 739, 1000 dan 2000. Nah, pada input nilai Epoch yang 739 dengan outputnya itu yang yang biasanya itu dia keluar outputnya itu 0,75, 0,639, 0,80, 0,57 dan 0,36. Nah, kemudian hasil nilai errornya 0,09, 0,29, 0,09. Nah, berarti sudah bagus gitu ya. Lalu pada percobaan Epoch 1000 juga sudah sesuai juga gitu, 0,75 sama ya, 0,639 untuk hasil output. Dan untuk nilai errornya itu lebih bagus lagi, bahkan 0,965 gitu. Terus kita percobaan pakai Epoch yang 2000. Nah, sama ini untuk outputnya. Lalu untuk untuk nilai errornya 0,09. Nah, ini jadi Epoch makin bagus, Epoch makin besar atau pengulangan makin lugas, makin banyak gitu ya, itu makin bagus. Nah, nilai errornya juga dari Epoch itu menunjukkan bahwa yang 1000 dan 2000 itu nilai errornya lebih kecil gitu, yang dimana daripada Epoch 739 tersebut gitu. Jadi ketika kelompok kami menganalisis, ternyata nilai Epoch 1000 dan 2000 seperti ini gitu. Oke, kesimpulannya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa propagation memiliki tingkat akurasi yang baik dalam prediksi penjualan jamur. Yang kedua, berdasarkan simulasi GST, data yang diperoleh bahwa pada Epoch 1000 dan 2000 cukup bagus ya, mungkin lebih ke arah 2000 sih, untuk studi penjualan jamur daripada nilai Epoch 739. Dan simulasi dilakukan bahwa hasilnya tidak selalu akurat dengan apa yang diinginkan karena tergantung train network yang sesuai. Nah, itu kan karena kita menggunakan perangkat. Oke, kita masuk ke MATLAB ya. Oke, dari jurnal ini sudah ada data yang sudah dianalisa. Kita akan lebih ke arah kasus ya. Nah, ini sudah ada gitu datanya, hasil dan hasil error inputnya. Nah, ini seperti ini, input X1, X2,